Selamat malam Yogyakarta dan selamat malam Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya kawan-kawanku, para pemirsa semuanya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Tyasu Laksmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi Manis. bayane datang balenjani janji sapoyo bakti sapoyo pati. Yakin wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal serana. Senadyan nyoba uncan saka raga Yen tresno ra bisa dipisahno. Hey! Bersama pendopokan Tejo TVRI Yogyakarta, tentunya dari Jogja untuk Indonesia. Masuk ae 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 ae. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Tyasu Laksmi. Yo terima kasih Diajengku sayang. sama-sama Mas Dimas Teja. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal serana. Senadyan nyoba uncat saka raga yen tresna ora bisa dipisah. Yen wis tresno ora bisa dipisahno.
nunggu tepuk tangan dulu. Nah, gitu dong. Terima kasih. Aduh. Yen Pokoknya wis tresno ora ora bisa bisa dipisahno. Itu pepatah Jawa yang mengatakan apabila kalau kita sudah cinta, apapun akan ada jalannya dan tidak pernah terpisahkan selamanya. Betul. Seperti pada malam hari ini kebersamaan kita, rasa cinta kita terhadap negara Republik Indonesia. Pada malam hari ini kita berkumpul tepatnya di Auditorium Perwasi Yogyakarta. Letak tepatnya di Taman Perwasi Yogyakarta. Tentunya bersama TVRI Jogja yang memang istimewa. Dari Jogja untuk Indonesia. Dan pada malam hari ini kita senang sekali Mbak Uut. Iya Mas Tejo. Tamu-tamu kita istimewa sekali, Betul. ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dan semua ini bisa dibilang generasi-generasi milenial yang menyatakan cintanya terhadap Indonesia. Boleh tepuk tangan kawan-kawanku semuanya? Iya. Nah, aku juga menginfokan kepada teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita infokan bahwa TVRI memberikan program acara yang spesial. Kita bertemu di acara yaitu Gebyar Pemilu Damai untuk Indonesia. Tidak terasa kawan-kawanku semuanya, kita berharap semua yang malam hari ini hadir bersama kita, semua sudah pasti atau sudah memenuhi usianya untuk mendapatkan hak pilih. Betul. Dan tidak lupa jangan info kita atau saran kita jangan sampai golput karena satu suara kita akan memberikan memberikan support untuk 5 tahun ke depan untuk kemajuan Indonesia, betul? Betul. Nah, untuk itu pada malam hari ini pemilu atau pesta demokrasi akan segera kita lakukan. Yeah. Di tahun 2024 ini pesta demokrasi akan segera kita laksanakan. Tentunya bangsa Indonesia akan bersama-sama memberikan hak pilih dan hak suaranya. Iya, di tanggal 14 Februari. Betul. Ya, jangan lupa pokoknya tidak boleh golput Iya. ya. Dan saran kita mari bersama-sama kita kumandangkan, kita yakinkan kepada diri kita semuanya, kita awali dari pribadi kita masing-masing. Mari ciptakan pemilu Indonesia di tahun 2024. Pemilu yang damai, yang sopan, yang rukun, tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling menghina walaupun lewat medsos ataupun secara langsung. Setuju? Setuju. Mari kita menjadi pemilih yang bijak, Ya. pemilih yang cerdas, tentunya sopan, Dan santun. santun dan juga bijak dalam memberikan suaranya. Dan malam hari ini biar teman-teman juga semakin hangat suasananya Ya. untuk memeriahkan gebyar Pemilu Damai Indonesia bersama TVRI Jogja. Kita saksikan ada rekan kita dari Jakarta. Betul. Yang akan berstand up komedi di hadapan teman-teman mahasiswa semuanya. Kita sambut, inilah Mas Gigi, Adi, Guna. Selamat malam teman-teman. Dari mana saja ini yang alma mater hijau dari mana? Ada dari UIN juga ya? Amikom ada tadi ya? Tepuk tangan dulu, Amikom, UIN. Yang alma mater biru? UII. Ini pakai baju kopel semua ya, 40 orang ya. Yang sebelah sana pakai alma mater biru itu dari mana? Mahasiswa dari mana? Itu tinggal dikasih bed udah jadi jasa alma mater, Bu. Tepuk tangan dulu untuk Gebyar Pemilu Damai, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gigi. Teman-teman kalau baca buku sejarah pasti tahu nama saya tertulis di buku sejarah. Hasanuddin dengan gigih melawan penjajah, itu saya. Itu saya. Dan sebentar lagi kita memasuki tahun politik, tahun 2024 kita akan pemilihan umum. Maka teman-teman saya ingatkan, jangan mudah termakan hoax. Ya, teman-teman jangan mudah termakan. Sekarang itu teknologi informasi soalnya berkembang dengan cepat. Kita jangan sampai ketinggalan juga. Tapi kalau saya sendiri saya cukup paham dengan teknologi informasi, cukup
paham dengan dunia digital karena bapak saya juga orang yang paham digital, paham komputer. Bapak saya itu dulu kuliah S2 di bidang komputer, gelarnya MS Word. Bener, gelarnya MS Word bapak saya. Bapak saya dulu lulusan UGM, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa. Bapak saya tuh masuk UGM lewat jalur belakang, lewat Selokan Mataram. Jadi jangan bilang siapa-siapa ya teman-teman. Dan cukup paham kalau dunia digital, dunia komputer cukup paham karena di kontrakan saya juga internetnya cepet banget. Mungkin satu-satunya kamar yang internetnya paling cepet di tempat saya. Itu saking cepetnya teman-teman. Saya buka Facebook itu, saya ketik password, ketik alamat email, ketik password, saking cepetnya saya login langsung logout. Itu saking cepetnya. Selain jangan mudah termakan hoax teman-teman, teman-teman juga harus pintar memilih. Maksud saya adalah kita harus tahu tata cara memilih dengan baik dan benar. Jangan sampai kita datang ke TPS, kita mau milih, kita bawa surat suara sendiri jangan, ngeprint sendiri jangan. Surat suara juga kalau buka juga hati-hati, kalau ngelipet juga hati-hati. Jangan cepet-cepet ngelipet, ngelipet, nanti lama-lama jadi origami. Jadi burung-burungan, kapal. Jangan, itu tidak boleh. Harus hati-hati, harus pinter untuk nyoblosnya harus pinter. Ini harus diingatkan juga karena banyak pemilih-pemilih yang sudah sepuh juga ya. Sudah tua itu juga harus diingatkan hati-hati. Karena kalau kayak bapak saya udah sepuh, pelupa. Bapak saya itu pelupa banget teman-teman. Pernah kita pergi bareng, kita naik bis luar kota, terus makan di tengah jalan, kan biasanya kalau bis malam gitu ada makan bareng di tempat kayak food court gitu ya teman-teman ya, rame gitu, yang parkir bisnya banyak banget. Ini bapak saya pelupa, turun dari bis, mau masuk bis lagi, lupa. Nggak tahu, bis yang mana nggak tahu, muter-muter, saya tunggu di dalam bis, nggak muncul-muncul, akhirnya saya cari. Ketemu sama bapak saya lupa. Pokoknya bapak itu masih inget, pokoknya bisnya itu kaca depannya itu ada yang pecah. Wah itu bukan kaca depannya pak, itu kacamata bapak yang retak. Makanya nggak ketemu. Ternyata kacanya yang retak. Itu harus pintar. Jangan salah tata cara mencoblosnya itu jangan sampai cara. Karena kalau salah itu kita bisa kecewa ya. Aduh pilihan kita udah bener tapi salah mencoblos jadi kecewa. Karena saya pernah mengalami kesalahan juga teman-teman. Saya salah jalan. Waktu itu saya naik Gunung Merapi. Tahu Gunung Merapi ya? Saya salah jalan, saya tersesat. Saya tersesat di Jalan Kaliurang. Oh belum, itu cukup jauh. Pokoknya jangan sampai kita salah. Terus besok itu pemilu itu tanggal 14 Februari. Bertepatan dengan hari Valentine. Ini ide bagus juga untuk TPS, nanti bisa kita mau masuk ke bilik suara, udah ada gapura lope-lope. Hansipnya biasanya pakai baju hijau, ini pakai baju pink. Biasanya bawa tongkat, ini bawa coklat. Itu ide bagus itu. Jadi karena bertepatan dengan hari Valentine, saya juga berharap pemilu kita bisa berjalan dengan damai, penuh kasih sayang ya teman-teman ya. Kita beri tepuk tangan dulu, biar pemilunya juga tidak gontok-gontokan, tidak macam-macam. Ya damai-damai, apalagi di Jogja ini ya, kita jaga kondusivitas Yogyakarta. Nah teman-teman, agar tidak termakan hoax, agar tidak mudah ini, teman-teman harus meningkatkan literasi. Ini apalagi mahasiswa-mahasiswa ini. Saya kalau pengen meningkatkan literasi, saya itu sering baca buku. Teman-teman tahu penulis Dewi Lestari? Tahu ya, saya baca bukunya yang bestseller, judulnya Detik-Detik Ujian Nasional. Sama buku motivasi Chicken Soup, tahu ya? Chicken Soup for the Soul. Nah, saya baca yang versi Indonesia, Chicken Soup Pak Min. Itu saja dari saya teman-teman, selamat merayakan pemilu, gebiar pemilu damai, semoga damai sejahtera untuk Indonesia. Terima kasih, saya Gigi Adiguna.
karo kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu tresnaku karo kowe, tak bakal tak madu. Bunga tenang rasane wong kan lagi gandrung. Tak berjuang ke tekan jalan melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Apa anane tresnaku ra bakal mete. Kowe ojo sumelan, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo putraku Jogja, kowe jen istimewa. Angkat tempe rasane kaya mangan lauk sate. Jajan saanane sen penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Gak usah mencucu tresnaku karo kowe, tak bakal tak madu. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuang ke tekan jalan melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Dalam mongko apa arane tresnaku ra bakal mete. Kowe ojo sumelan, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo putraku Jogja, kowe jen istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Apa anane tresnaku ra bakal mete. Kowe ojo sumelan, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo putraku Jogja, kowe jen istimewa. Ibarat koyo putraku Jogja, kowe jen istimewa. Bukan ape iso gawe Ngapain sih ngikutin dari tadi kok orang? Aku tuh mau ke kampus, mau kuliah sama teman-teman mahasiswa yang pintar-pintar ini loh. Yang ganteng-ganteng ini loh. Yang kiowo-kiowo. Ini mahasiswa percaya? Iya dong. Kalau ini TU. Mahasiswa tua gitu. Aku tuh bukan tua. Apa? Aku tuh matang. Nggak Lagi matang. lucu-lucunya. Kematangan itu. Ah, apa sih kok? Cocok banget mas, butuh duit toh. Ya butuh kalau butuh apalagi duit. mahasiswa sekarang tuh kudu kerep neng kafe, kerep nongkrong, kudu story-story kayak lagunya Jogja Istimewa. Enak aja. Nah, urusan duit serahkan ke Khalid. Ikut pilihanku, hai. Tugasmu cuma tinggal ngasih duit ke orang-orang. Nah, per kepala kamu dapat bonus. Wah, enak lah. Kok kira aku mahasiswi macam apa? Ha? Buresrowo? Kak, ini RTW bukan wayang. Ya tapi enak aja, aku tuh mahasiswi, Ya, ngerti. Nah, terpelajar. justru itu kita butuh suara mahasiswa ini. Terus? Nah, kita kan nggak bisa mendekati. Ikut aku aja, set sawang, set sarumah. Bu, kami dari ini, set, beres. Terus? Kamu kaya raya, pilihanku menang, kita bisa pesta, bahagia, ya Ra? Aku harus ngikutin pilihannya Iya Khalid. dong, iya iyalah. Kamu kan nggak punya pilihan, udah ikut aku aja. Enak aja yang nggak mau. Emang duitnya berapa? Agennya gelem.
Ya enggak nanya, maksudnya nanya. Pokoknya kamu biaya kuliah berapa? Biaya kuliah aku tuh kayak... Per semester gitu? Kayak... Kamu stroke kok? Ini ada gong, ngerti gak sih lo? Ada gong. Kayak semacam satu semester tuh kayak 2 juta gitu. Ah, nanti uangnya ini bisa buat kuliah kamu sampai DO loh. Kumlot dong, sampai kumlot. Awal biasa, kumlot tuh udah biasa. Udah, ikut aku aja, nanti per kepala kamu dapat bonus. Enggak bisa. Ayo, Enak kok. aja suaraku, suara mahasiswa-mahasiswi Yogyakarta kok mau dibeli. Ya enggak? Daripada kamu tiap hari mangan sego kecap, sego uyah, sego kecap. Enak aja. Kemarin aku segodok, udah nganggu uyah, udah nganggu kecap. Segodok malah mesake. Seret Ya banget. makanya udah toh. Enggak. Kapan lagi kita bisa Biar dapat ku uang? miskin, enggak punya duit, hatiku bersih. Apa? Kenapa? Aku rasa ngomong. Enggak, enak aja, enggak ada. apa-apa. Alah, orang kamu juga butuh duit daripada Nanti kamu. kalau ketahuan, itu yang disebut dengan money politik uang. Aku ya, nih. Bedanya mahasiswi ini kayak gini nih. Semuanya tuh ada aku tuh udah follow Bawaslu_DIY. Nih, tak aduin kamu nanti ada Jangan posko gitu. aduan masyarakat tahapan kampanye. Kalau melakukan kampanye yang nggak bener, tak aduin. Ada nomor teleponnya, ada tak foto, tak aduin. Ayo pose dulu. Emang boleh. Emang boleh? Enggak kayak gitu itu. Orang apa udah tuh gak sok suci, sok apa Bukan. udah. Semua tuh kalau udah masa kayak gini tuh waktunya kita menghambur-hamburkan uang. Uang adalah uang. Ya uang adalah uang. Ayo, hidup tanpa uang. Sadarlah engkau pria tua. Hidupmu Seumuran. tak akan lama apa. Hidupmu tak lama lagi. Udah, toh. Bertobatlah. Emang apa? Duit. Nggak bener itu caranya. Kamu makan beli pakai apa? Duit. Bayar kuliah pakai apa? Duit. Beli baju pakai apa? Sisa dari teman. Enggak dong. Thrifting. Tapi kan pakai apa belinya? Pakai duit. Besok kamu kalau dikubur, nyewu pakai apa? Ya nggak usah sampai dikubur, nggak buru-buru juga saya. Ya. Kalau Pak Halid buru-buru, monggo nderek ke. Enggak, aku masih sibuk ngurus kanca-kanca ini tadi. Udah toh, Mau ikut pokoknya kali? udah ikut aku aja. Teman-teman juga nanti kok kabeh sih kayak setiap ketemu orang kasih. Jangan mau. Itu namanya politik uang. Enak aja. Enggak. Kali itu, ganggu aja, kamu tak laporin bener loh kali. Mbak, aku tak lapor dhewe wae. Hasan Nomornya ndelok. Halo Pak, aku melanggar hukum. Mungkin. Enggak gitu. Ya enggak bener itu Ini kan caranya. tugas aku untuk mendukung pilihanku itu tugas aku. Ya kamu paling sebagai enggak gini loh. tetanggaku, kamu yang tak Minimal percaya. kok Halid juga tahu yang dipilih itu siapa, kenal kok sebenarnya. Enggak perlu kenal. Enggak perlu kenal. Tak kenal maka tak kasih uang. Gimana lo? Tak kenal maka ta'aruf. Politik Maka tak sayang. Politik bebas. Ya enggak kayak gitu. Ayo, udah loh. Harus tahu visi misinya apa. Belum melakukan visi misi aja udah memperkaya kita. Loh. Jelas Lah aku ya kamu. itu justru yang enggak benar. Loh, itu belum Itu kelihatan 5 tahun ke depan masa harga diri kita, bagaimana nasib kita cuma bisa dibeli sesaat. Khalid, gencana. Gak gitu, gak apa-apa pokoknya. Ya jangan toko, itu enggak benar. Ada apa-apa. Kok Ada sosokan? apa-apa gimana? Iya kalau beneran nanti Khalid sampai dilaporkan, misalnya itu pejabatnya nggak kenal. Nggak Nanti mungkin. kalau nanti kepilih ternyata melakukan tindak koruptor. Oh no. Tindak korupsi. Iya. Kalau koruptor pelakunya. Iya itu tuh. Karena mangan pelakunya. Mangannya duitnya. Tindak korupsi kok Khalid bisa kebawa-bawa. Enggak dong, aku kan gak ikut korupsi. Ya tapi kan ikut sebagai tim nggak jelasnya itu, bukan tim sukses itu. Tapi kan udah jadi. Iya enggak. Laku aja. Ya, uangnya ngambil. Enggak. Ayo. Yuk. Loh namanya juga dipaksa. Kok yang sing tegas? Ya enggak mau. Kalau kamu manut malah aku wedi. Enggak. Aku gila woy sama kamu. Enggak, pokoknya enggak. Aku tetap pada prinsipku sebagai Baiklah. mahasiswa-mahasiswi Jogja yang cerdas, ya enggak? Walaupun emang kita tuh sering di ghosting, Oh. tapi kita ini cerdas, ya enggak? Kamu mentang-mentang mahasiswi kamu ngejak Pak Bon. Enggak. Siap. Ini Pak ngapain RT sih? sana Pak RT. Iki kok langsung beritane tak upload, tak pelintir kata-katane. Ojo. Eh? Ojo dipelintir. Lo viral.
Nek viral nek konangan, Ayo ben konangan ki luwih viral. dengkulmu minger kuwi. Ngene to. Loh, berita viral ku anggere, wah, kuwi anggere Cek Mas Dap, kamu tuh mau viral gimana? Wong belum hidup kameranya kan viral. Mas Dep tuh mau ngapain sih? Nah, iki aku agek iki lho, Mbak. Dadi nek ana wong padu-padu ngene iki, kan langsung tak syuting. Set, engko tak edit. Terus? Nah, iki padu perkara kampanye. Terus? Padu perkara perselisihan kubu. Ngono kuwi kan kok viral. Neng medsos kowe iki dadi berita. Kowe iki istilahnya menu istimewa saiki. Wah, gue ora menu istimewa. Sing tok viralke aku nek aku ketok elek, aku sing jatuh, kowe sing entuk podcast-e, entuk monetase. Rumahmu goblok ngono aku. Lah kok nek misale ngantek Pak RT mlebu, tak suplai wis kok njaba. Ora sudi. Oh, kok mlebu kok disuplai. Ambek sing mlebu kowe iki sing mutlak aku. Ayo. Jangan kayak gitu Mas Dap. Itu kalau tak laporin kena UU ITE loh. Ayo. Kamu kok apa-apa lapor tuh, emangnya upacara lapor. Lah memang kok melanggar kok nggak boleh kayak gitu demi viral, demi apa-apa. Nih, Cuan, Mbak, melupakan Melanggarnya semuanya. gimana melanggar? Zaman Angel, saiki kuwi, zaman saiki iki trene ngono kuwi. Iya tapi Jadi- kalau nggak sesuai dengan kenyataan itu kan disebut Disebut gerok apa piye? itu disebut mabuk. Lek. hoak. Hoak. Ah. Oh iya bahaya. Gini. Ini Tako. Iya Pak RT. Kamu masih- Nah kayak gini loh. Oh, ngono yang kuwi. mengayomi, ngajak reket aja. Gimana Pak RT? Jadi kamu kan masih kerasan tinggal di wilayah saya. Ya kerasan. Kos-kosan nyaman. Aku demi masa depanmu, saya tidak ada tendensi apapun. Nah gitu Pak RT. Nah, kakak saya Heeh. itu anaknya kan mau nyalon. Perasaan saya nggak enak saudara-saudara. Lama-lama enak. Memang pertama kali enggak enak. Enak. Pak RT iki durusane kuwi. Ini perasaannya Pak RT ini kalau biasanya punya maksud yang tidak Enak baik. kok Pak RT. Start is difficult. Oh, pertama Awalnya kali ini susah. Oh, Lama-lama ya susah. Raga. Itu tadi kenapa? Kakak saya itu kan ASN. Heeh. Kakak saya di sini RT. Iya. Demi masa depanmu. Iya. Kalau kamu milih anaknya kakak saya, itu segalanya lancar. Urusan opo wae bisa membackup. Jadi anaknya Kakak kakaknya Pak RT yang ASN itu ikut jago. Lah aku. Terus saya Tolong. Ini kurang maksa loh. Ming nek iso kudu, gitu loh. Tapi nggak memaksa. Loh, lain loh. Ini saya tidak berbuat curang, sebab saya tahu hukum. Nyuap dan yang disuap itu semua kena. Kalau saya nggak lupa itu di pasal 209 penyuap, sing 418 itu kok yang disuap karena gratifikasi. nah Gene itu Pak RT tahu. cerdas Pak RT ngono kuwi. Pinter. Lah ngapalke ya sore iki mau ning kono aku ningan. Nggak usah dibilangin biar tetap kelihatan pinter. Ora wong goblok kok muni pinter sak angel lho saiki iki. Jadi iki aku ora maksa. Tapi demi masa depanmu, kamu besok akan nikah. Ya juga Gitu. ya. Nah, surat-surat keterangan kan saya ngurus. Oh, Tapi iya saya nggak juga. memaksa. Tapi apakah Pak RT barene sing pas kamu besok akan nikah yuk RT. Tak syutinge. kamu Ini nanti kena UU ITE. Kok Ora iki. Besok kamu akan nikah, nikahnya sukses dibarengkan dengan pemilu ngono ki mau kan. Tak iso tak pelintir macam-macam, Mbak. ih, kowe kok senenge melintir toh? Kok ngerti kegemar aku dhisik dek enom. ngomong Senengane. melintir ngilu loh aku. Oh, rumah saya enggak memaksa. Ini tolong sekarang beritahukan ke teman-temanmu. Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Kuwi ora Pak RT. memaksa nih menekan padha wae ya. Menggunakan kekuasaan kuwi. Satu kata yang berikutnya adalah tadi kakaknya Pak RT itu ASN. Iya. ASN itu harus netral. Wah, ini gimana sih ini warga kampung ini nih? Kamu itu mahasiswa. Lah iya. Jangan terlalu jauh melangkah. Itu yang ngurusi sudah ada sendiri. Kamu nggak usah pakai jawaban seperti itu. Gitu Lah ya loh. enggak bisa gitu Pak RT. Hati nuraniku. itu- Nurani. Ya terdalam mau saking dalamnya tuh hati nuraniku itu berkata tidak Pak RT. ASN tuh nggak boleh kayak gitu Pak RT apalagi. Pak RT tuh leadernya kampung ini yang kami hormati harusnya juga nggak boleh berpihak kayak gitu. Menghimbau.
Menghimbau itu lain loh. Kalau pakai uang jelas itu money politik. Aku memang menghimbau demi masa depanmu. Masa selamanya kamu akan jomblo? Aku nggak punya masa depan, suram. Memang kelihatan. Pak RT Pak RT ini menghimbau. Ya nggak gitu. Neng mengharuskan, ngono toh Pak RT? Ya gitulah kira-kira. Waduh, Nggak boleh namanya nggak fair Pak RT. Nggak fair gimana? Kan jenenge Marwoto nggak fair. Kawer orang nggak fair. Kawer. Kan menggunakan kekuasaannya ngono kan nggak boleh. Orang menggunakan. Lah kamu RT, kamu harusnya tidak RT dulu. Apa? Nge-tweet baru tak RT. Nggak Twitter, Oh iya. bukan Harusnya- retweet. Tapi ya nggak benar juga. Ini nih, wah. Mending aku. Kok Khalid ngajak kayak gini, yang ini cuma ngejar viral, melanggar UID, melo aku loh, duitnya. ASN kakaknya, itu nggak ada yang benar. Bukan kakaknya. Yang ngomong itu saya, tapi kakak saya ASN. Aku duduk ASN. Apalagi itu, wes. Guys, kono tak foto. Enggak. Kowe nek kesuwen nyekel kuwi tak gawe 351 lho. Apa itu Pak? Penganiayaan. Kepenganiayaan. Tak antemi. Kowe nek nyekelku tak gawe 12 lho. Apa itu? Diskon nasional. Udah kowe. Nggak usah pakai tanggal sale gitu. Aku itu demi masa depannya tako. Iya. Uang berapa sih? Oh banyak. Ya banyak, tapi yang dapat kamu itu berapa? Tapi kalau memikirkan masa depan yang perspektif, itu adalah harapan tiap-tiap remaja kok. Iya memang iya, tapi itu caranya nggak benar Pak RT. ASN harus netral Pak RT. Gini. Sekarang ikut aku dulu, kalau kamu nanti setelah ikut saya, nyoblos anaknya kakak saya, habis itu tak benahi dah. Ya tapi kan suaraku udah kepake, nggak bisa dibenerin. Ini lama-lama Ini aja. Ini harus ketemu. Gini aja. Kamu coba ikut Pak RT 2 hari, enak enggak? Kalau enggak enak, ikut Pak Khalid 2 hari, enak enggak? Kalau enggak enak, nanti ikut aku. Aku merasa kotor. Dikucek. Ya nggak kayak gitu itu. Koen ikut 2 hari. Leboke Pada mesin cuci. Ya nggak gitu. Ini pada nggak ngerti ya. Harus Lah sing ngerti dijelasin. sapa kok kabeh enggak ngerti iki? Nanti ikut aku ke tempatnya Mas Tejo. Wih, Mas Tejo wis ngerti semuanya pokoknya. Tejo Itu kok? Mas Tejo pendopo Kang Tejo itu loh. Nanti, itu nanti ya dijelaskan. Kang Tejo itu kalau tamunya yang datang tuh pinter-pinter. Ora rasane ngono Kang Tejo. Terus? Besok Tejo tak panggile, tak tanggape njur kowe takon nang nggon aku, nek kowe nyoblos anake kakangku. Balik lagi ke situ. RT. Sik bayari, timku sik bayari. Aku sik viralke lho. Tuhan tolong. Ya nggak gitu itu. Pokoknya habis ini ya, tak ajak ke tempatnya pendopo Kang Tejo. Melo aku kabeh pokoknya. Oke. Nanti biar dijelasin. Ya. Bawaslu ada KPU. Biar pada tahu. Senengane kok ora bener. RT RW ganti rame Nemu kowe pas ati ambiar pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane kamu dadi tangga ngobati ati sing lara muga ikhlas trimo nganti besok tekan kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati ngusap iloku sing brebes milih pepujaning ati kinaryo kembange wangi sabar no ngomong aku muka selawase dadi siji matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi matur nuwun
Muga selawase dadi siji. Matur nuwun Gusti pun maringi sing gemati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur nuwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi. Ono kowe sing ngancani. Matur nuwun Gusti pun maringi sing gemati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi. Ono kowe sing ngancani. Ono kowe sing ngancani. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti tak kuasa diarani. Pancen aku ikut salah, lalu percaya mergo menyawan rupa. Saiki aku wes sadar terlalu goblok mencintaimu. Rungkat endek-endekan Elangkan kowe sing paling tak sayang. Kondoku melayang tega tenang tangis-tangisan. Rungkat endek-endekan tresno tulus sumpah tinggal dolanan. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti tak kuasa dilarani. Pancen aku ikut salah, terlalu percaya mergo menyawan rupa. Saiki aku wes sadar terlalu goblok mencintaimu. Kelangan kowe sing paling tak sayang. Kondoku melayang tega tenang tangis-tangisan. Rungkat endek-endekan tresno tulus sumpah tinggal dolanan. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Rungkat entek-entekan kelangan kowe sing paling tak sayang. Kondoku melayang tega tenang
Ojo timpajakno isun ambi wong liya mergo isun sing sempurna ojo dibedakno welas asih isun ambi gemebiaring donya karena kita besok akan mengadakan pesta demokrasi harus dilandasi kesucian hati. Kesucian hati bersama Pendopo Kang Tejo, TVRI Jogja memang istimewa. Musik. Ada musisi-musisinya Indonesia, teman-temanku luar biasa, terima kasih. Tamu-tamu istimewaku juga terima kasih. Pokoknya luar biasa bersama kita. Yuk, ambiar dulu guys. Masih bersama TVRI Jogja. Hae hae hae. Welas nyang riko tulus saka ati isun lan isun sing sempurna biaran baen iku wujude ambi Sokan, yo, oh, kudu sono sujud lan nangisi welas ati iki ojo dijajakno isun ambi wong liya mergo isun sing sempurna ojo dipiyetyakno welas asik isun ambi gemebiaring donya kesucian hati. Musik dulu melodinya Indonesia. Iya, 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 iya. So, 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 so. Masuk masih. Untuk pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih. Stay tune bersama di TVRI Jogja yang memang istimewa. Isun welas nyang riko tulus saka ati isun lan isun sing ngarepno biaran baen iku wujude ambi riko aduh
tiada ana isun ambi wong liya mergo isun sing sempurna ojo tipis ya ana wayas asih isun ambi gemebyaring donya kesucian hati. Sekali lagi ojo tiada ana isun ambi wong liya mergo isun sing sempurna ojo dipit ya ana wayas asih isun ambi gemebyaring donya kesucian hati kesucian hati. RT RW Ayo, rasa ayo, bingung katanya rasa berat, susah. Oke. Ayo, biar pada tahu. Halo. Aloha Salam budaya. lestari budayaku. Aduh. Nah, nih. Kamu nggak takut? Kenapa? Kamu cewek sendiri kok dikeroyok garangan apa? Bujangan-bujangan seperti ini kan? Ini bukan garangan, Terus apa? pitbull. Maksudnya tuh Nesu, bujangan-bujangan gitu loh. Pada kan ini garangan. Pak RT juga ada Pak RT. Ini bukan Pak RT. Nah ini? Herder. Bukan. Pak RT, halo Pak RT. Ya ampun, terima kasih lo sudah ada di pendoponya Kang Tejo. Terima kasih Pak RT matur suwun. Oh, sopo? Gimana sih? Temen lama. Tejo. Berarti usianya kelahiran tahun berapa ini? Kok teman lama? Saya 82. Pak RT berapa? Saya 71. Oh, temennya bapak saya kalau begitu. Mbakmu. Oh, yang ini Halo. kawan saya, ini kawan saya. Terima Halo. kasih. Wah, Mas Alit. Udah lama nggak ketemu. Dulu kalau event jarang ketemu sama Mas Tejo Badut, apa kabar? Kok Tejo Badut. Beda. Tejo Blangkon si Tejo Mas Blangkon. Tejo. Si Mas Tejo Halo, ini. Terima kasih. Halo my friend. Halo, Ya Besti. Allah, Besti. Ora, saya tak Bagaimana tanya. kabarnya? Kenapa? Iki hubunganmu karo ki apa? Lola, aku tuh punya temen juga, Besti. Kamu nggak tahu Heeh. dia hubungannya apa dengan aku? Apa hubungannya? Sini Pak RT tak kasih tahu. Ayo, sini, kumpul. sini. Jangan Dia diceritain. itu, cuman aku tuh nggak mau jujur aja. Dia itu teman kuliahku. Cuman dia itu udah nyuratin aku 3 kali. Apa harus Tapi maaf, sorry ya. Tadi kira aku ini cowok apapun. apaan? Loh, jangan, dia tuh nyuratin aku 3 kali, nggak aku balas. Aduh. Kasian. Padahal aku tuh cuma nganter surat DO dari kampus buat dia. Dasar lo ya, nggak usah dipacarin, yang itu nggak usah diomongin. Jare anak kuliah, hari gini kok surat-suratan, WA. Iya, itu dulu. Oh, dulu. Aku di dia keluar duluan. Gitu. Ini tadi lahir 82 kan? Nah, 1882. Saya mau ngolong atus. Gimana kabarnya, Beb? Baik, Besti aku. Makin cantik aja sih. Menang oke ki Tejo, menang banyak nih. Loh, Asem nih. Kenapa Pak RT, kenapa? Gimana, Beb? Eh. Beb, gimana, Beb? Iki bestiku juga. Jangan jahil dong sama temennya dong. Jangan jahil. Iya, gimana sih? Ini loh, tak kasih tahu. Kang Tejo dikasih tahu ini loh. Ini tahu nggak? Koh Alit itu masa mau bayarin aku sama teman-teman mahasiswa biar milih. Kamu mau dibayarin kok Alit? Sini. Kamu jadi open BO. Nah, kalau udah mau dibayarin bukan aja. Itu. Ini Enggak gitu. apa sih? Lu terlalu berani lu ya. Udah tak tahan-tahan, Kamu pas itu itu yang ngomong. bagus-bagus
Lambenya waton nek Iya. omong. Lah aku kan tanya, ini karena temanku dulu tuh alim. Kok sekarang kamu jadi bayaran sih, Besti? Lumayan. Ya enggak. Dia itu bukan Dok. open BO. Maksudnya? Be all open. Enggak juga, enak aja. Emangnya kamu nggak suka bayaran? Ah, sorry ya. Ya, wes. Emangnya aku cowok apapun. Bener ya? Iyalah. Besok main tempat saya nggak tak bayar. Ya enggak gitu Pak RT. Ah, ini beda hitungannya ini Pak loh. RT. Ada apa sih? Ini loh, Orang ini kaya. nih. Ini Ko Halid mau membayari aku sama teman-temanku untuk milih calonnya dia, calegnya dia, jagoannya dia. Orang Kan kaya. nggak boleh toh. Orang Itu kaya. namanya money politik. Lo nggak boleh lo begitu. Orang kaya bebas. Mentang-mentang orang kaya mau beli suara. Kamu dibayar begitu? Tapi aku nggak mau, makanya dikasih tahu. Kamu nggak mau? Nggak mau. Bodoh amat sih lu. Kok salah meneh ya aku ya? Yang mau ngasih siapa? Tahu. Halid. Orang Kamu kaya. keterlaluan. Kok Mentang-mentang lu orang kaya mau bayar semua orang suara kamu beli. Nggak bisa. Nek sing dene gelem. Yang 100. Tambahin lagi dong. Ini gelem lo Kang Tejo gelem kok. Kok mau sih 100 bagi? Sama aja bohong lu. Nggak boleh teman-teman. Emang nggak boleh, bukan? Nggak Ini boleh. untuk Mas Dap apa lagi Mas Dap? Masa apa semuanya diviralkan, dipotong-potong beritanya yang pokoknya hubungannya pemilu itu kan masih pasti banyak yang nonton. Betul. Demi viral, demi uang, monetize, apa-apa dia potong-potong beritanya. Guys, itu namanya Anda menyebarkan berita hoax. Yang nanti akan memancing rame di luar sana. Akhirnya. Ikut. Kok ikut? Mancing, mancing, aku ikut. Ora mancing kuwi Pak RT. Pak RT, masnya mancing permasalahan. Nanti kan timbul Keributan. problema, keributan. Di mana saat ini tuh baru genting-gentingnya. Masyarakat di luar sana itu bener-bener bingung. Wah, makanya kamu DO. Kenapa? Istilahmu memancing sudah tidak zamannya lagi. Apa? Sebagai trigger. Harimau. Trigger. Kau Maklum, Trigger. maklum dia pinter bahasa Inggris, trigger. Alumni kebun binatang. Tiger. Pegawai Ini lho, sa- Mas Tejo karepku ki ben viral sisan lho. Kan Nggak asimbiosis. boleh. Tidak Mereka boleh. viral aku ya itu monetes. No. Apalagi Anda mengedit semua Anda sendiri, kemudian Anda upload di medsosmu, itu namanya Anda juga menebar kebencian, Berita ataupun bohong. kejahatan, hoax, berita bohong. Kena Nanti UU kamu ITE. bisa kena undang-undang ITE Nah. dan Iya. juga bisa ditangkap sama yang berwajib kamu. Kamu bisa Kok kena. enggak? Kamu juga nggak usah marah-marah. Aku kena kamu. Kamu bisa kena undang-undang penyanyi. Apa Kalian itu? tuh ya, Sasa bila UT, gimana jenenge UT? Uut. kalian tuh kayaknya orang berpengalaman tapi malah memanfaatkan Ini situasi. juga ini. Ini juga ini. Memanfaatkan Pak RT kekuasaan. tua-tua iki Kosong, marai nggak salah lagi. geseh. Pak RT ngapain Pak RT? Aku itu cuman menghimbau. Itu Menghimbau salah. apa? Tengah sini, menghimbau apa? Ojo tak cari-cari tojo. Gue kok sadis men toh begini. Iyalah, orang saya jadi penengah. Gini loh. Ya, makanya tadi aku mengajak ke sini. Itu salah Pak D. Belum ngomong. Oh belum. Oke. Oh, Pak belum D. ngomong Iya, kok salah. iya. Saya itu menghimbau karena itu jadi penduduk saya di wilayah saya. Itu salah Pak D. Urung meneh. Oh iya. Aku ki ngopo ngomong salah. Iya, oke. Salah itu wo. Kan lihatnya nom deh tuh. Orang tua itu paling bahagia loh. Lu kok bisa? Kok bisa? Wong tua, orang yang tua itu sudah pernah muda. Yang muda, belum tentu tua. sampai tua. Belum tentu sampai tua. Oh, Waduh. Yo jangan gitu Pak D. Kita harus sampai tua. amin. Nah, ini gitu. apa ini Pak D, problemnya apa Saya ini? itu cuma menghimbau. Durung ngomong. Wes. Wes Udah. Menghimbau. Oh iya. Lain loh menghimbau. Ya kalau cuma menghimbau sih nggak salah. Menghimbau agar kamu, kan anak pada saya itu mau nyalon, pilih, menghimbau. Aku nek iso ya diprioritaskan lah, milih anaknya Pak De saya. Orang maksa, ning nek iso kudu. Duh. Mana Pak D-nya tuh ASN. Nah, kalau begitu Pak D ini juga menyalahi aturan. ASN tuh harus netral. Yang perintah kan bukan ASN-nya, perintah adiknya supaya memberitahu dia. ASN nggak perintah sama dia, yang perintah saya. Itu sama aja Pak D, tidak boleh. Pak RT juga Netralitas nggak boleh harus ya.
diutamakan. Walaupun tuh saudaranya Pak D tetap salah. Kalian tuh wong tua-tua kok bodoh Wes kene wes yo. Penane lho Mas Ejo. Mas Ejo. Kakangku tak Nggak boleh. Sini. Kakangku tak patenane. Jangan, ben mati dhewe. Ora. Gini. Ini lho Pak Mas Ejo. Lho, jenengan iso omong ngono-ngono kuwi dasare apa? Dasare apa sampe Saya waton ngomong seperti ini karena saya punya kawan-kawan, teman-teman yang berkompeten dalam bidang ini. Loh, aku juga punya. Siapa? Konco toh? Ya. Banyak. Oh, kotamu banyak. Oh, Gak disosor badokmu. beh. Kok cocok badhe piye? Lah banyak itu kan hewan yang lehernya panjang itu. Banyak iki ngendok apa mana? Banyak itu yang ngendok lah. Ra iso. Banyak itu ngendok. Orang di kampung ini tulis awas banyak anak-anak. Banyak iki anak-anak enggak bertelur. Goblok kowe. Mulane DO kowe. Oh, tulis. Waduh, iya. Banyak. Enggak. Bukan banyak mana, maksudnya banyak bertelur. Aku yang ngene kancaku banyak. Nih, temennya Mas Ejo Sopo, sapa? Mas? baik, teman-teman semuanya, biar kita lebih paham dengan problema kawan-kawan ini, karena ini juga terjadi di masyarakat. Akan kita panggil untuk bersama kita. Jare hadirkan- kawan, kok rapal? Ini namanya panjang banget, Besti. Ya. Mulane Daripada Deo. aku nanti salah sebut. Mulane DO. Betul. Kenapa saya didok karena saya nggak bisa baca. Ya. Baik, akan kita hadirkan bersama kita. Nanti akan kita ajak ngobrol. Ada Bapak Dr. Andes Muhammad Najib MSI. Ketua Bawaslu DIY, boleh berikan tepuk tangan. Baik. Oh, Bapak. Dan juga ada nanti Ibu Surani, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SJM KPU DIY. Ya, ada siapa lagi Pak Tako? Ada juga nih, nah ini baru teman-temanku ya. Teman mahasiswa kali ini diwakili oleh Korwil FL2MI DIY yaitu Mas Seto Gale Pratomo. Kancamu ki ya DO iki. Lho, iki juga nang Ejo iki Besti nek arahku. Iya. Oh iya. Iki Pak Matur Besti. Sugeng dalu Bapak, terima kasih Bapak Muhammad Najib. Dan dalu. juga Ibu Surani, matur suwun Ibu Surani. Dan juga ada rekan kita Mas Seto, terima kasih Mas Seto. Mas Iya, Seto. baik. Halo Mas Iya. Seto, Pak. Baik. Baik. Oke, ini teman-teman dari Ini Ini nggak ini salam, teman-teman nggak usah. dari RT RW sebelah Pak Muhammad Najib, Bu Surani juga Mas Seto. Di sini ada beberapa problema yang perlu kita bahas bersama-sama, ya. Sudah dibahas tadi sepertinya ya. Iya, tapi Bapak ini kalau saya yang menjelaskan mereka pada ngeyel. percaya ya. Mentang-mentang aku tuh mahasiswa di DO jadi omongannya nggak Katanya dipercaya. kumlot tadi. Yang kumlot bukan saya. Iya, teman saya yang kumlot itu. Berarti sama Ini sama aku ya? mahasiswa ISIS. 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 ISIS apa ISIS? Universitas terbuka ya jadi ISIS. Enggak gitu Pak RT. Ini ada Mas Seto juga Mas di Seto. sini. Mungkin aku mau nanya dulu Mas Seto, bagaimana pendidikan anak-anak pada saat ini? Kak Seto. Kok ngapa takon kau dosen? Ini bukan Kak Pada Seto. itu Kak Seto kae. Oh, duduk Kak Seto itu. Lagi Itu Kak Seto miring. Salah. Sorry. Pertanyaannya Ini Seto yang beda. Beda. Mohon maaf non sewu Bapak Dr. Andes Muhammad Najib MSI selaku Ketua Bawaslu DIY. Bapak persiapannya bagaimana Bawaslu DIY untuk kita nanti persiapan untuk ramenya atau mungkin pelaksanaan dari pemilu yang kita canangkan harus damai dan bijak di 2024 ini. Oke, terima kasih. Bawaslu sudah mengajak para komunitas masyarakat. Kita ada deklarasi pemilu damai sekitar mungkin 3 minggu yang lalu ya di serangan umum 11 Maret, 1 Maret ya. Ya, 1 Maret. Nah, kita ada deklarasi Sebelah Maret itu Universitas, Pak. Universitas kita di sana 1 Maret ya. Solo. 10 hari lebih cepat kita ya. Pak niki memang jotos mawon, Pak. Ojo. Kita juga sudah banyak event yang mengajak kepada masyarakat untuk mendorong pemilu itu damai di Jogja. Jogja ini kota budaya, kota pelajar. Karena itu kita berharap Jogja ini menjadi provinsi terdepan ya untuk Amin. pemilu yang damai. Meskipun itu tidak mudah tapi harus kita usahakan. Pak, kalau mau nanya potensi pelanggaran kayak
apa nih? Saya. Nah kayak cecungu ini. Ada money politik, ada yang ASN, tapi ada yang tadi Pak RT ajakan-ajakannya dan juga menyebar hoax itu sampai saat ini bagaimana Pak itu Pak? Satu-satu ya. Iya. Politik uang itu adalah kejahatan dalam pemilu. Tuh, kejahatan tahu Kan Kak kita Khalid. Politik uang juga ibunya korupsi. Tuh. Berarti Bapaknya? wedok. Berarti wedok Pak ya? Bukan masa itu. Karena itu kenapa sekarang banyak korupsi? Karena dimulai dari politik uang yang merebak. Itu membuat high cost politik. Akhirnya kemudian yang terpilih ya golek balen. Biar balik balen, modal. iya, Golek balen. Aku ingin ngetokke piro, kudu golek balen piro, ngono ya Pak nggih. Caranya dengan cara korupsi. Dan itu kan tidak sehat. Karena kemudian itu memiskinkan bangsa kita ini. Uang yang harusnya untuk membangun dikuntit, Dipotong-potong. diambil. Kalau di luar negeri itu korupsi itu sudah setara dengan genosida, Pak. Makanya pengadilannya juga pengadilan internasional, Pak. Kalau di luar negeri, Pak. Ya. Reso Mansuri. Undang-undangnya kan lain masalahnya ya. Tapi paling tidak kita harus mulai dari masyarakat sendiri. Ini kan persoalan supply and demand ya. Jadi politik uang itu kan terkait dengan ya ada yang menawarkan, tapi juga banyak yang bisa bersedia menerima, masalahnya itu. Dari konteks Bawaslu, kita ingin mencoba dari memberdayakan masyarakatnya untuk menolak ya. Dari sisi demand-nya itu yang kemudian coba untuk kemudian ditekan. Bawaslu punya ada 83 sekarang ini desa anti politik uang. Mencoba untuk kemudian melawan politik uang lebih dari kesadaran masyarakat untuk menolak. Dan DIY ini terdepan dalam konteks gerakan politik uang ya. Gerakan desa anti politik uang terdepan. Desa anti politik Desa anti politik uang. Tuh, DIY. Terus niki Pak masalah niki Pak RT njur dumeh kakang Tahu sih nggo namu dhewe sik kowe gak berita viral. Tuh, hoax, Nyokot wong hoax. liya. Hoax. Kamu dulu nih Sudah jangan berteman. Katanya jangan pemilu bertengkar. damai. Kalau Gimana, Pak? pengen pemilu damai antar kawan harus damai juga. Dimulai dari diri kita sendiri. Loh, Tapi ya. dengarkan tuh Pak Najib Mendiko, antar kewan tuh harus rukun. Teman. Kawan. Padahal kucing ngono apa? Oh antar kawan maksudnya. Kawan. Aku dengarku antar kewan gitu tadi Bapak. Kawan Aku yang mesti kawan. ngomongke bangsa mutok. Kowe bangsa kewan. Itu Pak kayak berita yang penting viral biar dimonetize terus dipotong-potong sudut pandangnya jadi berubah-ubah. Itu gimana Pak? Hoax kan itu Pak? Itu hoax itu, kejahatan itu ya. Tuh kejahatan juga. Nah, kita ini harus bersama-sama mendorong kondisi Jogja ini. Kita harus mulai dari Jogja untuk mulai mencintai Indonesia gitu kira-kira. Dengan cara apa? Dengan cara menahan diri untuk tidak ikut-ikutan hoax. Jadi Dan problem kita Jogja ini dari IKP-nya Bawaslu ranking 3 ternyata yang paling rawan dari sisi penyebaran isu hoax ya. Tuh paling rawan tuh Jogja ya ya. karena salah satunya sini itu. kota pelajar sih Pak ya. Jadi kalau cuman misalkan saya Nah ini bukan salah satunya ya. Iya, itu Iya, Pak. Pak, iya, Yang iya, terlawan ini. ya. Iya Pak. nganu Pak, saya tuh cuman sih gawe kok, sih nyebarke ono dhewe Pak itu. Oh, Ya, podo Pak. wae. Oh, sama aja ya Pak ya. Karena saya nggak beres disebarke. Oh, gitu. Sudah ya. Pak, itu jelas melanggar 340 Pak. Apa? Pembunuhan terencana. Ngawur wae pokoknya ditabrak. Gini Pak, antisipasi dari Bawaslu untuk antara lain karena di sini apa lalu lalang masalah medsos itu kan sangat cepat ya di Jogja. Ya. Itu apa yang langkah-langkah yang sudah Iya, diambil kita oleh sudah Bawaslu? bikin kelompok kerja untuk pengawasan isu-isu negatif, melibatkan banyak elemen penting ya, ada dari Polda, ada dari Binda, ada dari Mavindo, ada Diskominfo, ada beberapa lembaga lain yang memang punya kompetensi untuk menyelesaikan persoalan itu. Karena Bawaslu nggak mungkin sendirian, kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan banyak elemen lembaga lain yang memang punya kompetensi untuk menyelesaikan persoalan itu. Iya. Pak Najib, Ini. niki Apa? kula pun dieksekusi, niku pun dieksekusi. Niku tuwekane niku dereng. Perkara dekne kakangne ASN juk. Nggih. Sewiah-wiah ajeng mlenet sedulur-sedulur kula niku pripun? Niku mang jelaske niku ben paham. Itu kakak saya Pak, Iya, kenapa kakaknya? tapi kakak saya ASN, Iya, anaknya kan nyalon. terus nyalon, buka salon nih maksudnya ya? Oh, wah, serius loh. Kerimbat Pak. Iya Pak. Iki nek ora Bawaslu tak Mohon maaf, mohon maaf. Bapaknya malah lucu. Pak besok syuting ikut TVRI lagi ya Pak ya?
Bapak mau dikerimbat? Ya, juga nyalon. Kondisioner boleh Pak? Kalau yang di salon itu saya Pak. Memang saya hobi di sana Pak. Salon, Ya usah diomongin yang itu. salon speaker gitu. Oh, kirain yang kurang. biasanya kita Jadi ketemu. kakak saya itu anaknya mau jago. Ya. Arep muni piye? Jago muni piye? Oh dituju karo jago ngono. Ora. Aku wis prepare kok iki ya. Iya termasuk trigger iki. Iya. Anaknya kakak saya itu mau jago, minta tolong kayak ponakmu jago, mbok kowe golek pengaruh. Tapi saya nggak pakai uang Pak. Iya. Tapi cuma Tapi kemana menghimbau. ngajak? Tapi memanfaatkan jabatan toh Pak itu namanya. Ya, jabatan RT ya. Iya, Saya jabatan RT, RT dan Pak. kakaknya ini kan ASN ASN, juga Ya, Pak. nggak ada hubungannya ya. Jadi begini, ASN, yang ASN kan kakaknya. Kakaknya. Iya ya. Anaknya bukan ASN kan? Bukan. Boleh jadi calon, nggak ada masalah. Yang penting bapaknya tidak kemudian bantu-bantu untuk memenangkan anaknya. Krungu, gobokmu kowe. Tapi Dan yang kan kowe RT melu-melu. mempengaruhi. RT ini kan jabatan publik kan. Harusnya melayani semuanya. Tuh. Karena melayani semuanya, ya sebaiknya tidak mendukung, apalagi mengaruhi warganya untuk memilih calon tertentu. Oh, itu ya salah. Pak RT. Ya Berarti kan? salah. Pun langsung didake Satpol PP mawon kon nggon kon niku. Digaro, Garuk mawon niku. ora gatular ya. Pak Najib, Najib, nah. tadi yang disampaikan Pak Najib itu kan terkait mungkin antisipasi dari Bawaslu terkait dengan berita hoax lah, dengan money politik dan juga tadi yang di problema Pak Marwoto tadi juga Pak RT ini. Nah kita sekarang ke Bu Surani ini yang terkait dengan Oh sebentar, masyarakat. sebentar. Bapak Najib sudah selesai belum ini? Nanti Kalau kita masih ada putar tambah. lagi, nanti kita putar lagi. Oh, putar lagi. Iya, putar lagi. Sambil kita persiapkan pertanyaan untuk Ibu Surani. Ini yang terkait langsung dengan sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan Masyarakat. KPU DIY ini bagaimana Bu persiapannya ini Bu? Non saya Bu Surani bisa Terima diceritakan. kasih. Jadi kami dari KPU tentu dalam rangka memastikan seluruh masyarakat daerah Yogyakarta terpapar informasi seluruh tahapan pemilu, termasuk dalam hal ini tentu saja kepada teman-teman mahasiswa dan seluruh masyarakat tanpa memandang ras gitu ya, jenis kelamin, semuanya harus mendapatkan informasi soal kepemiluan. Tentu kami bekerja sama dengan banyak pihak untuk memastikan itu. Mulai dari tingkat kelurahan, petugas kami di kelurahan itu namanya PPS, kemudian tingkat kemanten atau kapanewon itu PPK, di KPU Kota Kabupaten sampai provinsi semuanya bergerak memasuk ke komunitas-komunitas masyarakat menyampaikan informasi tahapan pemilu. Khusus di daerah Yogyakarta tadi seperti dikatakan Pak Najib bahwa kita itu punya persoalan yaitu tentang banyaknya warga luar daerah Yogyakarta, maksudnya ber-KTP di luar daerah Yogyakarta dan besok 14 Februari akan menggunakan hak pilih di daerah Yogyakarta itu jumlahnya besar. Melihat dari pemilu 2019 itu sekitar 50.000. 50.000. Nah, manut aku kowe melu wargaku. Gak boleh Pak RT. Oh, ya wes. kita harus memastikan teman-teman itu termasuk masyarakat yang bekerja di daerah Yogyakarta bisa menggunakan hak pilih. Nah caranya tentu saja kami selalu bekerja sama dengan semua kampus di DIY untuk mensosialisasikan terkait dengan pindah memilih gitu ya. Apalagi pelaksanaan pindah memilih itu maksimal H-30, jadi 15 Januari. Berarti teman-teman mahasiswa yang misalnya dari luar pulau, luar kota itu bisa memilih Bisa memilih di gitu ya? DIY dengan Tidak. cara melalui proses pindah memilih. Caranya datang ke PPS ataupun PPK tadi ataupun KPU Kota Kabupaten dengan membawa KTP elektronik. Nah, sebelumnya harus sudah terdaftar dulu di DPT. Nah, apakah teman-teman semuanya sudah terdaftar gitu ya? Nah Bu, DPT itu apa biar teman-teman Ya, tahu? daftar pemilih tetap. Oh, Untuk oke. ngecek lah, misalnya Ya. jenengan sudah terdaftar di DPT belum? Sudah pernah ngecek belum? Ah, itu Belum Bu. Belum. Mas Belum, Tejo Bu. juga belum? Alhamdulillah Bu, saya kan juga belum Bu. Jenengan bagus-bagus kok ngedereng dong. Iya, makanya. Iku meng rupane Aku takutnya nanti aku mau memberikan suaraku kok namaku tidak ada. Kan aku bisa repot. betul. Bu Surani Gitu ya, mangke. Bu. Jadi hak pertama kita itu adalah memastikan bahwa kita terdaftar di DPT. Caranya
cek dptonline.kpu.go.id. dptonline.kpu.go.id. Cek dptonline.kpu.go.id. Masukkan NIK, nanti di situ langsung keluar terdaftar di DPT mana, termasuk denah TPS-nya besok itu di mana, ada di situ. Komplit ya Bu. Komplit. Nah, itu terobosan dari KPU untuk mempermudah pemilih ketika akan menggunakan hak pilih dengan ngecek itu nanti dicek Google-nya udah jalan di mana letaknya. Ya, jadi itu masalah juga untuk teman-teman mahasiswa ataupun sing sekolah SMA sing wis berhak untuk memilih, nek sing wong luar kota, wong luar daerah ora kudu bali. Harus balik ke daerahnya. Di sini bisa dengan cara tadi nggih Bu nggih. Pindah memilih, datang ke PPS dan membawa surat keterangan. Kenapa harus menggunakan hak pilih di sini? Misalkan teman mahasiswa menggunakan surat keterangan dari kampus yang ditandatangani oleh petinggi kampus, bisa dekannya atau bisa rektornya, menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa kampus tersebut. Surat keterangannya bisa reguler atau banyak mahasiswa. Sekalian. Yes, sekalian, tapi mengurusnya masing-masing gitu ya. Oh, gitu, karena nanti sama petugas akan dicek tadi sudah terdaftar di DPT atau belum. Kalau sudah terdaftar lanjut akan ditempatkan di TPS mana. Tapi kalau belum terdaftar di DPT, tentu besok harus menggunakan hak pilihnya di lokasi rumahnya menjadi DPK, daftar pemilih khusus, yang menggunakan hak pilihnya jam 12 sampai jam 1 dengan catatan surat suaranya masih ada. Jadi semuanya udah dipermudah. Jangan sampai tidak menggunakan hak suaranya. Apalagi mahasiswa itu saat ini punya suara yang begitu besar ya Bu ya. Ya, kurang betul. lebih bahkan hampir 60% atau Ya, 56%. 56%. DPT nasional kita itu diisi oleh teman-teman muda Tepuk dari tangan dong. generasi milenial sama generasi Z. Sehingga teman-teman punya apa ya istilahnya peran yang besar untuk memastikan 5 tahun ke depan itu mau jadi apa negara kita, ada di teman-teman. Iya itu. Nah ini pas ada teman mahasiswa Betul. aku. Mas Seto, ada Tepat Mas banget Seto. ini kepada Mas Seto Galih Pratomo. Korwil FL2MIDI ini arti ini apa Mas Kui Mas? Itu Korwil FL2MI itu. Mas, Oke. ya saya kursinya agak maju sedikit siap. biar biar cetor rupane lho. Maju terus Mas, terus maju sampai maju nyalon, Pak. Wah. Oke, sebelumnya ini FL2MI merupakan Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Nah, selain BEM itu jadi di kampus ada yang namanya lembaga legislatif. Jadi ibarat di negara ada presiden, ada DPR. Nah, jadi DPR-nya kampus kami. Jadi ada sekitar 52 kampus ada DPR-nya mahasiswa. Jadi seperti kayak itu. senat-senat mahasiswa yang betul. ada di Jogja, kumpul semua 52 kampus tadi ya. Jadi satu di sini. Nah, ini kan Gen Z punya pengaruh yang besar untuk besok memenangkan dalam pemilu gitu ya, ikut berpesta demokrasi. Nah, ini gimana? Sudah siap nggak membekali diri? Sudah siap nggak dengan pemilu damai? Karena gempuran medsos juga luar biasa. Gimana Mas Seto? Baik, jadi menurut saya lihat dari legal standingnya, pasal 198. Standing di mana? Jadi ya dasar hukum, bukan standing motor, Bu. Standing ini nabrak kowe. Legal standing artinya landasan hukum kita dalam memilih itu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Pasal 198 itu mengatur bahwasannya kita yang umur 17 ke atas sudah boleh memilih. Dan yang disampaikan oleh Ibu KPU tadi betul bahwasannya kami sebagai anak muda memegang kendali atas negara ini, yakni ada sekitar 115.000 juta jiwa yang akan memilih. Jadi ada sekitar 56-60% suara hak pemilih itu ada di kaum muda, Gen Z dan milenial. Gen Z itu kami dari 97 ke atas dan juga kalau milenial 97 ke bawah. Kita, Mas. Nah, Iya, milenial. Dia kolonial. Jadi, kolonial. Kolonial. Berperang, Mbak. Gen Z, milenial dan kolonial. Ya memang itu menentukan. Gen Z itu kalau memang tidak Gen Z, bukan Gen Z. Gen Z kok Gen Z. Pemadaman kok nganggo Gen Z. Kayaknya minta disetrum deh ini lama-lama. Iya, masa nggak gitu kok Gen Z. Terus Mas Seto, gimana? Jadi mau nanya, gimana Mas? tuh? Mau nanya, Baik, Mas. apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar juga, Mas? Pertanyaannya tuh yang nyambung dong kok. Berarti ini Mas Yo,
kira-kira sebagai, Mas di mana aja Mas? Oh ya. Mas, ini kita kayak generasi muda ini. Parah, gue muda banget. Gue gadgetnya yang oke banget tuh Niki. Bagaimana Mas Dik sebagai pemilih pemula? Nah, yang cerdas tapi. Yang pemilih pemula. Pemilih pemula yang cerdas tuh Oh seperti baik, apa sih? siap. Jadi pemilih pemula menurut saya yakni tidak mengandalkan subjektivitas, tidak mengandalkan siapa orangnya, tapi apa yang dikatakan. Kalau kata makalah Arab ada, jadi undur makola wala tandur mankola. Nah, artinya pegang misi. Artinya. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, itu jadinya. Karena ini jadi penting ya. Itu Kalau penting. kita cuma lihat siapa itu yang dikatakan benar atau enggak, kalau udah fanatik ya harus benar gitu yang dilihat gitu ya. Nah, itu jadi pemilihan cerdas ya itu mengandalkan objektivitas. Maka sekarang kami mengapresiasi juga KPU menyelenggarakan 5 kali debat pilpres. Kemarin tahun 2019 3 kali ya, kalau besok 10 kali nggak apa-apa. Itu malah lebih mencerdaskan anak bangsa. Jadi kemarin debat perdana lumayan seru ya kawan-kawan sekalian ya, pada nobar bareng. Jadi melebihi kayak sepak bola. Kita nobar di kafe, sorak-sorak, seru lah. Jadi mungkin ini partisipasi yang 2024 menjadi pembeda lah. Mungkin tahun-tahun berikutnya lebih bisa menarik anak muda. Karena tahun berikutnya adalah bonus demografi. Ya. Bonus demografi 2030. Nah, tahun pemilu depan 2028. Nah, kalau KPU penyelenggara pemilu gagal pada tahun ini, tahun berikutnya akan jadi apa negara? Jadi seperti itu. Ya, mungkin ya. itu sih. Berarti memang untuk pemilu di 2024 ini teman-teman milenial, generasi Gen Z, Z. ataupun teman-teman yang malam hari ini hadir ini memang sangat diharapkan partisipasinya dan suaranya. Dan ternyata apa yang disampaikan dari Mas Seto, dari kemarin adanya siaran debat aja teman-teman udah menyimak semuanya, nonton bareng, ini wujud nyata luar biasa partisipasi adik-adikku semuanya. Nah ini kita kembali ke Pak Najib. Dengan semangatnya teman-teman muda yang seperti ini, bagaimana Pak ini sumbang sarannya untuk lebih bagus lagi menunjukkan dengan bukti besok pokoknya khususnya di Jogja, biar dicontoh yang lainnya harus tertib, damai, tentrem, rukun, bijak dalam memilih. Bagaimana Pak supportnya, monggo? Ya, kita berharap anak-anak muda mengambil peran lebih signifikan lagi ya, terkait upaya kita mendorong pemilu yang lebih baik di Jogja ini. Terkait dengan politik uang misalnya harus sama-sama dilawan. Harus sama-sama kita melakukan upaya edukasi, menutup kesempatan orang untuk juga melanggar. Pengawasan pemilu tidak hanya menjadi urusannya Bawaslu saja. Karena itu Bawaslu punya tagline bersama rakyat awasi pemilu. Anak-anak muda bukan dari rakyat, yang kami harapkan menjadi rakyat yang tercerahkan, yang tidak mudah terpengaruh, tapi yang harus mempengaruhi untuk mendorong nilai-nilai kebaikan untuk pemilu kita. Oke, bagus. Itu harapannya. Pokoknya bersama rakyat kita awasi pemilu. Ya. Oke, kita ciptakan pemilu yang damai. Nah, di sini kita akan tawarkan kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Risma Rosanti dari mahasiswi Universitas Islam Indonesia. Namanya serem. Siapa? Gitaris. Kita. Ketawa. Ya. Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Amin. Pertanyaan saya ajukan kepada Pak Najib sebagai Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertanyaannya ialah Pak, saya cukup penasaran Pak, jika melihat situasi sekarang ini di mana banyak sekali seperti yang tadi telah ditampilkan ya, pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Nah, pertanyaannya ialah Pak, seberapa persen jaminan Bapak sebagai Bawaslu DIY bahwa kecurangan dalam pemilihan umum sekarang ini tidak terjadi? Seberapa persen jaminan Bapak bahwa kecurangan-kecurangan ini dapat diatasi dengan baik oleh Bawaslu DIY? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gita. Rekan mahasiswi ini pertanyaannya tajam. Langsung dijawab? Pak, langsung dijawab aja. Oke,
saya ingin meluruskan, kecurangan biasanya terkait dengan soal penghitungan dan rekapitulasi. Itu kecurangan ya. Jadi yang harusnya dapat 100 jadi 10, kemudian yang lain tambah 90 itu namanya curang. Tapi yang tadi diparodikan tadi adalah pelanggaran. Ya, berbagai jenis pelanggaran itu belum tentu terkait dengan kecurangan, karena nggak ada hubungannya dengan perolehan suara. Tapi itu meskipun ada pengaruh tapi dampaknya tidak langsung. Taruhlah politik uang misalnya, itu pada akhirnya ada kaitan dengan soal perolehan suara. Kalau kemudian yang dikasih uang itu kemudian terpengaruh untuk memilih. Masalahnya juga banyak juga orang dapat uang dari politik uang kemudian nggak memilih yang memberi. Yang dipilih yang lain lagi. Meskipun dalam konteks ini ya apapun dalam pandangan Bawaslu harus ditolak politik uang itu. Karena itu kemudian pandangan Bawaslu terkait politik uang adalah tolak uangnya, laporkan orangnya. Tolak uangnya, laporkan orangnya. Bukan terima uangnya, laporkan orangnya enggak ya Pak ya? Bukan. Bicara soal politik kita harus memulai dari budaya politik seharusnya ya. Kita harus juga membangun tradisi politik yang lebih baik. Jadi tidak larut dalam kemudian permainan kotor. Yang penting kita adalah punya sikap, punya kepedulian untuk mendorong agar ke depan pemilu kita menjadi lebih baik. Kita jangan sampai kalah kemudian dengan orang-orang jahat yang berniat buruk untuk merusak demokrasi kita. Berarti itu semua bisa diawali dari pribadi kita masing-masing, Pak. Ya, kalau di sini ada anak-anak muda, para mahasiswa yang tercerahkan, yang masih murni, masih lurus, masih punya visi yang jelas, ya harus mulai dari sini kita membangun tradisi demokrasi kita. Jangan sampai kemudian demokrasi ini diambil alih orang-orang jahat dengan cara-cara kotor untuk memenangkan pemilu. Tapi yang masih bersih harus juga mengambil sikap. Kalau tidak begitu maka seolah-olah politik ini kotor. Ya. Karena yang bermain yang kotor-kotor. Yang bersih-bersih diam. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ini ada cenderamata dari ya. Mbak Gita, terima kasih pertanyaannya. Semoga jawaban dari Pak Najib bisa sedikit memberikan pencerahan gitu. Lanjut boleh Mas Sabar ini oke. Yuk, kita langsung ke tengah aja. Untuk menghemat waktu, kita ambil 3. Pertanyaannya yang singkat-singkat saja. Dengan siapa ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Hardian Ramadan, bisa dipanggil Eka, dari Universitas Amikom Yogyakarta. Amikom. Terima kasih Amikom. Ya, pertanyaan saya ini ditujukan kepada Ibu dari KPU dan juga Bapak dari Bawaslu DIY. Jadi sedikit saya menjabarkan Bapak Ibu terkait dengan pertemuan saya di tanggal 17 Juli 2023 lalu dengan salah satu mantan Ketua KPU DIY Bapak Hamdan Kurniawan. Di situ saya mempertanyakan terkait dengan lagi-lagi politik uang. Nah, politik uang ini itu kan banyak yang melakukan terkait dengan kecurangan apa segala macam. Nah, itu mereka mengatakan bahwa politik uang itu dimulai dari bawah ke atas. Tapi saya mengatakan sekali-sekali dari atas ke bawah. Jadi kita tekankan dari atas untuk bagaimana tidak melakukan politik uang kepada bawah. Nah, di sini saya mengajukan kepada Bawaslu terkait dengan di sini kan ada peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2002 tentang temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Nah, terkait dengan politik uang ini dari atas ke bawah, apa yang menjadi keresahan dari Bawaslu terkait dengan kenapa tidak bisa menindaklanjuti politik uang ini. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Mas Eka dari Amikom. Tapi tadi seperti yang Bapak juga sempat sampaikan ya Pak, ada demand-nya juga atau enggak? Kalau dari atas mau ngucurin seberapa banyak, kalau yang di bawah nolak sebenarnya juga enggak ada yang bisa, enggak ada yang nerima juga gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu. Oke. Mau menambahkan dulu? Monggo silakan. Mau dari Ibu. Bapak dulu terus nanti ditambah Ibu, Bu Surani juga enggak apa-apa. Pak Najib dulu monggo. Oke, kenapa kita sulit nindak politik uang ya? Jadi politik uang adalah pidana pemilu. Karena pidana pemilu itu butuh syarat formil dan material yang cukup rigid. Dan pidana pemilu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Bawaslu. Namun juga harus melibatkan polisi dan jaksa, namanya sentra gakumdu. Tidak mudah bagi kami selaku pengawas ini menemukan fakta pelanggarannya. Karena kalau kita datang ke masyarakat, ada praktek itu pasti condong untuk kemudian mengurungkan niatnya.
Sehingga yang namanya pelanggaran pemilu itu terjadi ketika pengawas tidak ada. Ketika pengawas ada maka punya kemampuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kelemahannya adalah kita nggak menemukan fakta pelanggarannya. Justru kita berharap masyarakat itu bersedia melaporkan kalau menemukan indikasi pelanggaran. Tapi sampai sekarang ini masih kecil, apalagi DIY merupakan provinsi dengan tingkat jumlah pelapor yang paling sedikit se-Indonesia dibanding provinsi-provinsi yang lain. Itu pun kalau di DIY ada yang melapor biasanya adalah pendukung calon tertentu yang kemudian yang dilaporkan adalah lawan politiknya. Ada niat dibalik dia melaporkan, ingin menjatuhkan reputasi lawan politik. Tapi apapun bagi Bawaslu wajib untuk kemudian menindak pelanggaran seperti itu. Jadi politik uang itu terasa ada di mana-mana, tapi terkatakan tidak mudah. Karena butuh bukti, butuh saksi terkait dengan penanganan pelanggaran seperti itu. Apalagi pidana pemilu itu butuh syarat ketentuan yang sangat rigid. Harus terang benderang terkait dengan bukti yang bisa kemudian itu baru bisa diproses. Oke, matur nuwun Pak Najib, berarti ini masyarakat Jogja perlu keberanian juga ya Pak ya untuk mengadukan kalau memang ada yang dalam hal ini tidak benar gitu ya Pak ya. Oke, bisa ditambahkan Bu Surani monggo. Jadi kalau bicara tentang money politik tentu gerakannya juga bawah dilakukan, tetapi dari atas juga harus memberi contoh untuk tidak melakukan proses money politik gitu ya. Tapi memang kemudian kesadaran dari semua pihak itu yang diperlukan bahwa ketika Anda menerima money politik seberapapun itu jumlahnya, maka teman-teman sudah menggadaikan hak suara teman 5 tahun ke depan. Sehingga kalau misalnya wakil-wakil rakyat besok kita menghasilkan regulasi atau peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau teman-teman mahasiswa tidak boleh protes karena apa? Suaranya sudah dengan jual gitu ya. Itu analogi. Sehingga saya mendorong betul bagaimana dari bawah terjadi kesadaran masyarakat untuk berani menolak money politik, tetapi dari atas juga harus diberikan contoh perilaku yang positif untuk tidak melakukan money politik. Sehingga dua ini menjadi ketemu dan menuju masyarakat yang berani menolak money politik. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Mas Eka. Semoga berkenan dengan jawaban ini. Baik, monggo. Kita lanjutkan satu lagi pertanyaan. Monggo Mas Dap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Abdi Restu Yuda Pinanggi, selaku Ketua Komisi 4 FL2MI DIY, Aspirasi dan Kebijakan Publik. Saya ingin bertanya kepada Pak Najib dan juga Ibu dari KPU mengenai pelanggaran pemilu. Ini terkait dengan kebebasan dan kemerdekaan manusia juga dalam memilih. Sudah diatur dalam pasal 28E tentang kemerdekaan manusia dan kebebasan di situ untuk berpendapat dan juga memilih terutamanya. Dan pertanyaan saya ini berkaitan dengan memilih. Namun ini ada kaitannya dengan buruh dan tenaga kerja. Seperti halnya bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu, dan nanti akan saya berikan sedikit clue nanti untuk menjawabnya. Kalau misalnya ini nanti terlalu jauh ya. Karena pertanyaan saya itu begini. Jika nanti ada pemilu, karena ini beberapa waktu lalu sudah ada terjadi pelanggaran, dan ini ya begitulah pelanggarannya, karena pelanggarannya itu mengambil kemerdekaan seseorang dalam memilih. Karena begini, dalam konteks pekerjaan atau tempat orang bekerja, diharuskan bagi bawahannya untuk pekerjaannya itu untuk membantu memilih orang lain. Jika tidak memilih, maka dia akan dikeluarkan dari tempat pekerjaannya itu. Dan ini saya kaji juga, saya kaitkan dengan undang-undang bahwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah diatur dalam pasal 86 Ayat 1, Junto C, tentang perlindungan dan perlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dan ini jika terjadi, apakah langkah yang akan diambil dari Bapak Najib atau dari KPU ataupun dari Bawaslu, apakah akan membuka jendela pengaduan selebar-lebarnya, ataukah melakukan pendekatan terhadap buruh dan juga tenaga kerja, atau malah melakukan tindakan lain yang mungkin tidak saya pikirkan. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kalau kondisinya tadi itu yang punya
kantor terus memaksa anak buahnya untuk harus memilih pilihan yang sama. Kalau enggak nanti dikeluarkan. Nah, ada ancaman. Bagaimana ini Bapak Ibu? Monggo silahkan. Pak Najib terlebih dahulu mungkin. Oke, yang namanya hak pilih itu adalah hak asasi setiap manusia. Dan dalam konteks pemilu di Indonesia, keresahan hak pilih itu bisa dijamin sesungguhnya. Sehingga tidak mudah kemudian seseorang bisa memaksa orang lain untuk memilih sebagaimana permintaan yang bersangkutan. Tidak mudah juga membuktikan. Si A ini milih siapa itu nggak mudah dibuktikan. Karena semuanya prosesnya rahasia kan. Dan karena itu kalau ada klausul yang mengatakan adalah termasuk pelanggaran pidana kalau kemudian seseorang memaksa orang lain untuk kemudian memilih calon tertentu. Tapi memang dalam konteks ketentuan ini kan tidak mudah membuktikan. Kalau yang bersangkutan serta-merta mengikuti apa yang menjadi perintah yang bersangkutan. Ini masalahnya. Jadi dalam konteks pemilu di Indonesia, dalam pandangan saya, itu masih menjamin kebebasan warga negara untuk secara bebas memilih sebenarnya. Dari mana? Dari sisi prosedur pelaksanaannya. Karena apa? Masing-masing pemilih bisa langsung menentukan pilihannya, dan pilihannya itu rahasia, nggak bisa orang lain itu tahu. Sempat terjadi memang ada pelanggaran ketika ada petugas KPPS yang menandai pilihan ya. Surat suara sejumlah pemilih itu kemudian ditandai dengan dilipat atau dikasih tanda tertentu. Itu termasuk pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu dan sempat terjadi begitu kira. Kenapa kita itu proses? Karena dalam rangka untuk memastikan adanya kerahasiaan hak pilih warga negara. Jadi dalam pandangan ini pasti Bawaslu memastikan yang namanya hak pilih itu adalah rahasia. Apalagi ini di Jogja terkait dengan soal intimidasi untuk memaksa milih calon tertentu itu sepertinya kok tidak mudah untuk kemudian dilaksanakan. Apalagi dalam konteks kemudian TPS itu inklusif. Yang milih adalah warga masyarakat yang bebas tidak tertentu. Itu tidak mudah dideteksi pilihan orang itu seharusnya. Kecuali kalau milihnya seorang di perusahaan ada TPS khusus gitu mungkin kira-kira, itu pun nggak bisa ditentukan siapa pilih apa. Meskipun yang milih adalah seluruh pemilih adalah seluruh buruh atau karyawan di perusahaan itu. Karena prinsipnya prosedur pemilu kita itu menjamin setiap warga negara untuk secara bebas menentukan pilihannya. Nggak ada yang bisa tahu apa yang dipilih, karena itu sesungguhnya nggak mudah orang memaksa orang lain untuk bisa menentukan pilihan. Itu Mas, terima kasih. Tambahan Bu Surani? Ya, kalau tanggapan saya, kalau itu betul terjadi, teman-teman selaku mahasiswa laporkan pada Bawaslu. Laporkan itu, karena itu bentuk pelanggaran. Apalagi itulah melanggar asasi manusia. Maka tugas teman-teman tentu saja harus melaporkan. Menurut Pak Najib, melapor nggak harus kemudian ikut berinvestigasi, melakukan investigasi kok. Laporkan saja, nanti teman Bawaslu yang akan melakukan proses itu. Kalau itu saja menurut saya. Dan itu merupakan sumbangsih dari teman-teman mahasiswa yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wujud nyata partisipasinya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Betul sekali. Satu lagi. Oke, Mas Seto mungkin ajakannya kepada teman-teman ya. Harapan-harapan untuk teman-teman supaya nanti berjalan pemilu damai seperti apa Mas Seto? Baik, sebelumnya saya ingin merespon mengenai korupsi dulu ya. Kenapa korupsi dan juga politik uang di Indonesia masih menjamur? Karena kita di Indonesia belum ada regulasi yang menjerat begitu kuat terhadap koruptor. Salah satunya apa? RUU perampasan aset ini belum juga disahkan sampai sekarang. Kalau kata ada anggota DPR harus bilang ke cukong-cukongnya dulu, baru disahkan. Nah, itulah yang menjadi problematik di negeri ini. Politik uang tidak akan hilang kalau tidak ada koruptor ini yang dihukum seberat-beratnya. Nah, kalau menurut saya itu bukan dihukum mati, tapi dimiskinkan semiskin-miskinnya. Lebih baik menderita di dunia daripada dia langsung hilang. Tidak deritakan di dunia. Nah, seperti itu. Dia kalau mati kan udah selesai. Beda alam. Benar. Jadi beda alam. Kalau dideritakan, jadi yang awalnya naik Mercy, besoknya naik odong-odong. Nah, itu bisa gila, ya kan? Udah stres dan lain-lain, itu menyiksa. Dan orang-orang pejabat lain melihat, oh saya nggak bakal korupsi. Nih. Dan, kena mental ya. Nah, turun mental. Akhirnya apa? Menekan yang namanya angka
Money politik. Nah, di sanalah mungkin nanti ini Berarti KPU ada Bawaslu keterkaitannya aja, ya Mas, terkait oke. itu. Jadi Siap. mungkin yang menekan dari atas yang dimaksud kawan kami Ya. tadi itu. Mungkin itu ya. Nah, untuk pemilu damai ini yang saya sampaikan tadi, kita harus melihat secara objektif bukan subjektif. Jadi alhamdulillah tahun ini kita mengedepankan gagasan bukan hanya saling serang menyerang. Jadi saling serang menyerang ini sebuah ya normal karena kita saling beradu. Namun jangan saling bermusuhan karena menurut laporan yang 2019 sampai ada yang pisah kakak, pisah kakak yang dulunya sahabat menjadi nggak tahu kemana, nah dan lain-lain. Nah itu jangan karena yang pada waktu itu kita melihat politik itu kita mendukung siapa? Kita mendukung A, jadinya subjek. Ketika si A ini apapun yang dilakukan, itu ya dianggap benar. Sebaliknya ketika lawannya ini melakukan kebenaran, ya dianggap salah. Jadinya apa? Tidak Fanatik ya jatuhnya fanatik. ya. Makanya itu kami mengharap kita damai, pemilu damai secara moderat, mengedepankan gagasan dan juga sama-sama saling bisa membantu dan juga kami anak muda yang memegang 60% suara pemilu nanti dapat memberikan kepercayaan juga kepada penyelenggara pemilu, semoga tidak ada kecurangan baik tersistematis maupun di luar sistem. Karena yang susah ini di dalam, Bu. Nah, itu mungkin itu sih dari saya. Terima kasih kerjasamanya teman-teman mahasiswa, teman-teman milenial, generasi Z yang kita harapkan nantinya ikut mensukseskan pemilu damai di 2024. Sukses bersama kita semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita sukseskan pemilu damai. Mari kita dukung pemilu damai dengan menjadi pemilih yang santun dan bijak. Kita undur diri, terima kasih, salam budaya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar pemilu damai bersama TVRI Jogja untuk Indonesia. Matur suwun. Awan lan wengi
teko suka-suka nanging ojo ngiket janji. Iya, gede banget nih. Cahaya ning bulan, raja pucu ning cemara. Angin kan teko, sasat gowo titik tresno. Banyu bengawan, sinara cahaya ning bulan. Lir sewu tian, akhirat buka kenangan. Ngersake nopo wong sarwa ono ning taman juruk, taman indah kutha Solo. Papan kreasi padha lan mudi sing tuwa-tuwa walinge aja nganti lali. Sing tuwa-tuwa walinge aja nganti lali.